Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat datang di mata pelajaran sosiologi tahun ajaran baru 2021-2022. Pada pertemuan pertama hari ini, Ibu akan membahas mengenai kontrak belajar sosiologi dengan Ibu. Pertama-tama, izinkan terlebih dahulu Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Hana Fadilah, kalian bisa panggil Ibu Hana. Ibu lahir di Bandung tanggal 7 April 1997 dan juga sekarang rumahnya beralamat di Kota Bandung juga. Status Ibu alhamdulillah sudah menikah. Kemudian ada riwayat pendidikan Ibu, itu dari SD sampai kuliah itu di Bandung juga. Ibu SMA-nya di SMA Negeri 24 Bandung di Ujung Berung, kemudian melanjutkan S1 di UPI jurusan Pendidikan Sosiologi. Alhamdulillah Ibu wisuda tahun 2019. Nah, sebelum wisuda Ibu mendapatkan pengalaman mengajar PPL di SMA Negeri 14 Bandung. Kemudian setelah lulus, Ibu mendapatkan kesempatan untuk invaler mengajar mata pelajaran sosiologi waktu itu di SMA Negeri 20 Bandung. Nah, karena nggak lama, akhirnya Ibu melamar kembali dan Ibu berkesempatan untuk menjadi guru honorer di SMA Negeri 15 Bandung. Nah, alhamdulillah tahun kemarin, tepatnya bulan November 2020, Ibu dinyatakan lolos CPNS dan Ibu ditempatkan di SMA Negeri Jatinangor. Jadi lumayan ya dari kota Bandung ke Jatinangor. Kemudian di sini ada kontak person Ibu dari nomor HP atau WA, itu kan pasti ada di grup ya. Kalian bisa langsung kontakkan dengan Ibu jika kalian butuh gitu ya. Kemudian ada Instagram dan juga ada email. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar sosiologi kelas 11. Jadi, dalam mata pelajaran sosiologi kelas 11 ini, kita akan membahas 5 kompetensi dasar. Nah, untuk semester 1 yang akan dibahas ada 3 KD, yaitu KD 3.1 4.1, KD 3.2 4.2, dan juga KD 3.3 4.3. Itu kalian bisa baca ya. Jadi maksudnya kompetensi dasar itu adalah apa yang harus kalian tuju gitu. Jadi tujuannya apa sih belajar sosiologi itu? Nah, itu kalian bisa baca ya di KD-nya. Nah, sedangkan untuk semester 2 nanti kalian akan membahas 2 KD, yaitu KD 3.4 4.4 juga KD 3.5 4.5. Nah, untuk KD yang 3 itu mencakup tentang aspek pengetahuannya, sedangkan KD yang 4 itu mencakup tentang aspek keterampilannya. Nah, untuk KD 3.1 dan 4.1 itu materinya mengenai kelompok sosial. Jadi kita akan membahas mulai dari ciri, fungsi, dinamika kelompok, pokoknya tentang kelompok sosial materinya. Sedangkan untuk KD 3.2, 4.2 itu materinya mengenai permasalahan sosial. Itu kalian bisa baca ya. Jadi kita akan mengulas mengenai penyebab permasalahan sosial, dampak masalah sosial, jenis-jenis masalah sosial. Pokoknya intinya kalau KD 3.2 dan 4.2 itu tentang masalah sosial. Selanjutnya untuk KD 3.3 dan 4.3 itu kita akan membahas materi mengenai perbedaan, kesetaraan, dan juga harmoni sosial. Nah, untuk semester depan, semester 2, tentang KD 3.4 dan 4.4, itu materinya mengenai konflik sosial. Jadi kita akan membahas mengenai penyebab konflik, bagaimana konflik itu diatasi, pokoknya tentang konflik sosial. Dan materi terakhir di semester 2 nanti, di KD 3.5 dan 4.5, itu mengenai integrasi dan reintegrasi sosial. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai kontrak belajar sosiologi dengan Ibu. Walaupun saat ini pembelajarannya masih secara daring, tetapi Ibu harap kalian tetap memperhatikan juga mempraktekkan kontrak belajar ini ya. Yang pertama, hadir tepat waktu dan mengisi absensi sesuai dengan instruksi.
diusahakan mengisi absen di jam pelajaran. Jadi kan sudah ada jadwalnya ya dari sekolah, mata pelajaran sosiologi ini di kelas jam berapa. Biasanya kan kalau PJJ maksimal jam 12 ya selesainya. Nah, Ibu harap kalian tidak terlalu siang untuk mengisi absennya. Jadi kalian tepat waktu. Karena supaya lebih mudah untuk Ibu menginputkan absensi kalian. Yang kedua, kompensasi ketidakhadiran maksimal 2 kali tanpa keterangan, termasuk apabila tidak absen tepat waktu sesuai yang disebutkan. Jadi kalau kalian absen yang nggak tepat waktu, nanti bisa-bisa oleh ibu diberi keterangan tidak hadir. Nah, untuk satu semester ini ibu lihat di kalender akademik kurang lebih ada 15 pertemuan. Kita ambil efektifnya hanya 13 pertemuan karena kan sisa pertemuannya itu bisa jadi dipakai ulangan harian, bisa jadi dipakai dengan kegiatan sekolah. Jadi kita hitung 13 pertemuan efektif. Nah, dari 13 pertemuan itu kalian hanya boleh tidak hadir 2 kali. Jadi yang lainnya kalian sisa dari 13 pertemuan itu berarti 11 pertemuannya kalian wajib hadir. Yang ketiga, kerjakan dan kumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak ada toleransi apabila belum mengerjakan di luar jam tersebut. Jadi, kalau misalkan nanti ada tugas, itu kalian jangan ditunda, langsung dikerjakan. Karena biasanya dengan ibu, ketika satu KD selesai dibahas, itu berarti tugas dan ulangan hariannya juga sudah harus beres, sudah harus kalian kumpulkan ke ibu. Jadi jangan ditunda. Misalkan KD 3.1 ibu sudah beres tapi kalian belum tuntas nih. Dan kemudian nanti kita membahas KD 3.2 tapi kalian 3.1-nya belum tuntas. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalian harus tepat waktu supaya yang ibu takutkan nanti di akhir semester ketika akan pembagian rapot itu kalian keteteran, nanti banyak yang ketinggalan tugasnya. Nah, jadi diusahakan ketika satu KD akan beres, dibahas dengan selesai, kalian selesai juga tugas dan ulangan hariannya, seperti itu. Yang keempat, tanya jawab dilakukan pada jam pelajaran dan dilakukan dalam grup PJJ Sosiologi agar mempermudah dalam proses penilaian. Nanti ketika ibu beri instruksi kalian untuk belajar, kemudian kalian sudah belajar, dan jika ada yang ingin ditanyakan, tolong ajukan pertanyaannya di grup PJJ Sosiologi. Kenapa? Mungkin saja ada teman kalian yang ingin bertanya dengan pertanyaan yang sama. Jadi ketika ibu menjawab, itu sudah terjawab sekalian, kayak gitu. Ibu harap tolong juga kalian usahakan tidak personal chat ke ibu ya. Kenapa? Karena takutnya nanti apa yang kalian tanyakan itu tidak terjawab karena bisa jadi chatnya itu kelelep di ibu. Karena biasanya kalau lagi PJJ itu WA ibu tuh jadi rame gitu. Takutnya PC kalian malah jadi kelelep dan tidak terjawab. Kemudian yang kelima, setiap selesai membahas satu KD akan dilaksanakan evaluasi. Bila hasil evaluasi belum mencapai KKM, maka akan dilaksanakan remedial. Tetapi kalian harus punya target ya. Setiap kalian akan melaksanakan evaluasi atau ulangan harian, itu kalian targetnya harus di atas KKM. Nah, tapi kalaupun buruknya nanti nilai kalian ada yang di bawah KKM, nah itu nanti kalian akan melaksanakan remedial. Kemudian yang keenam, remedial dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Remedial adalah waktu terakhir untuk memperbaiki nilai. Nah, biasanya kalau ibu memberikan waktu remedial itu lumayan panjang. Misalnya ibu beri waktu kalian 3 hari untuk remedial. Nah, waktu yang ibu berikan itu tolong kalian jangan sia-siakan. Kalian harus berusaha semaksimal mungkin supaya nanti hasil remedialnya itu bisa di atas KKM. Jadi nilai kalian cepat tuntas seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, ketika akan berkomunikasi sebutkan nama lengkap sesuai dengan absensi dan kelas. Nah, jadi yang ibu sediakan itu kan grupnya menyatu ya dengan kelas-kelas yang lain, dari mulai kelas IPS 1 dengan IPS 5 atau dari IPS 2 dengan 5 itu kan ada di situ semua. Nah, usahakan ketika kalian akan bertanya, itu sebutkan nama lengkap,
nama yang sesuai dengan absen, terus kalian sebutkan juga kelasnya. Mengapa? Supaya nanti ibu lebih mudah untuk menginputkan nilainya. Jadi ibu bisa melihat, oh si A itu aktif bertanya, nanti ibu berikan poin, seperti itu. Selanjutnya yang ke-8, sediakan kuota sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengikuti BDR. Ya, ibu juga maklum ya, mungkin kemampuan kalian kan beda-beda gitu ya, tapi kalau untuk belajar kalian itu harus semangat, harus maksimalkan apa yang kalian punya. Misalkan ketika kalian diberi bekal oleh orang tua gitu ya untuk mengikuti PJJ, tolong maksimalkan dengan kalian beli kuota supaya kalian bisa berjalan dengan lancar proses belajarnya, seperti itu. Nah, karena ibu biasanya seperti ini cara menyampaikannya dengan video. Nah, kalian ibu harapkan ya kalian bisa membeli kuota yang bisa mengakses YouTube kayak gitu. Selanjutnya yang ke-9, sediakan aplikasi atau situs seperti Google Classroom, Google Meeting atau Zoom dan juga YouTube. Dan aplikasi lainnya yang menunjang PJJ karena biasanya ibu juga mix. Kalau untuk mengumpulkan tugas itu biasanya ibu di Google Classroom, tetapi untuk penyampaian materi biasanya sih ibu dengan video YouTube atau nanti ibu akan berikan modul. Jadi kalian pokoknya karena untuk PJJ gitu ya kalian usahakan ada kuota ya. Nah, untuk kegiatan PJJ Sosiologi, Ibu biasanya menggunakan bahan materinya dari buku, internet, juga dari modul. Nah, untuk buku ini sendiri, Ibu pakai buku paket dari ESIS. Untuk kalian belajar, Ibu tidak menganjurkan kalian untuk membeli. Kenapa? Karena kalian bisa pinjem buku paketnya di perpustakaan. Biasanya di sekolah itu ada buku paket sosiologi yang ESIS. Nah, Ibu pakai itu. Jadi kalian gak usah beli ya, pinjem aja di perpus. Terus ibu biasanya juga cari bahannya dari internet. Kalian juga mudah ya untuk cari bahan di internet, bisa cari sendiri. Kemudian untuk metode, nah biasanya ibu lebih sering sih pakai video. Nanti videonya ibu share di YouTube. Jadi kalian nanti tinggal nonton aja materinya yang ibu jelaskan di YouTube. Tapi kadang ibu juga mix gitu ya. Nanti kadang ibu berikan gambar, peta konsep, PowerPoint, Google Classroom, Zoom atau Google Meet. Jadi nanti biasanya ibu mix sih, cuman lebih seringnya pakai video, tapi nanti ibu mix tergantung kesesuaian materinya. Kemudian untuk penugasan di mata pelajaran sosiologi, ibu juga nggak terlalu sering, tetapi tugas itu tetap ada karena kan untuk memenuhi nilai tadi yang kompetensi dasar dari aspek keterampilan. Jadi tugas itu ada, cuman insya Allah nanti ibu usahakan ibu tidak akan terlalu banyak untuk memberikan tugas. Nah biasanya tugas yang ibu berikan itu catatan, bisa juga poster, TTS, mind map, dan sebagainya. Nah kalau untuk catatan itu sendiri, jadi ibu hanya menganjurkan setiap apa yang kita pelajari kalian untuk mencatat, tetapi itu tidak diwajibkan. Jadi ibu tidak akan menagih catatan kalian, itu tidak akan. Jadi itu tergantung kebutuhan kalian masing-masing aja, apakah kalian ingin mencatat atau tidak. Tetapi tetap ibu anjurkan kalian untuk mencatat. Kenapa? Supaya kalau nanti kita akan evaluasi, misalkan nanti mau ulangan harian atau mau ada PTS, ada PAT, kalian itu lebih mudah untuk mengulas materi karena kalian mencatat selama belajar, seperti itu. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai penilaian di mata pelajaran sosiologi. Jadi sesuai dengan pusat, sesuai dengan dinas, sekolah, itu ada 3 aspek yang harus dinilai. Yang pertama adalah sikap. Sikap itu mencakup seperti kesopanan, santun, hormat. Jadi walaupun sekarang pembelajarannya masih daring, tapi kan ibu bisa menilai gitu ya bagaimana sikap kalian, misalnya dengan tata bahasa kalian ketika berkomunikasi di grup WA, misalnya seperti itu. Kalau dengan ibu belajarnya kita santai aja ya, tapi kalian tetap sopan karena kan tujuan utama belajar itu tidak hanya dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi yang lebih ditekankan adalah ada perubahan sikap gitu ya. Jadi ketika belajar yang ibu harapkan sikap kalian malah berubah menjadi lebih baik. Nah itu. Yang kedua adalah aspek keterampilan.
itu mencakup dari tugas dan juga dari keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran sosiologi secara daring. Dan yang ketiga adalah pengetahuan. Nah, untuk aspek pengetahuan itu yang dinilainya itu dari hasil evaluasi, baik itu ulangan harian, PTS atau pekan tengah semester, juga PAT atau pekan akhir tahun. Nah, sekian dari Ibu. Kita sudah membahas mengenai kontrak belajar sosiologi selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Tetapi jika ada yang belum dipahami dan kalian ingin bertanya, boleh banget ajukan pertanyaannya di grup WA ya. Sebutkan nama dan kelasnya terlebih dahulu. Kalian persiapkan mentalnya, fisiknya juga, karena kalian harus tetap jaga kesehatan ya, apalagi di tengah pandemi COVID sekarang ini. Juga kalian kencengin lagi ibadahnya, berdoanya sama Allah. Juga kalian jangan lupa minta doa sama orang tua, supaya kalian mendapat berkah, ridho, dipermudah, dan dilancarkan terus proses pembelajaran sosiologi secara daringnya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.